Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, kali ini kita bertemu lagi di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya bersama saya Ana, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Pamekasan, dari Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum 2. Ada Ustadz Muhammad Badrus Samsih SPD. Oke. Selamat pagi Ustadz. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Mungkin boleh memperkenalkan diri Ustadz, dan di Madrasah Aliyah ini Ustadz mengajar apa mungkin? Oh ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya sangat bangga sekali di di siang hari ini karena saya bisa berinteraksi langsung dengan Al-Hikmah Surabaya, tentunya di kampus dan juga SMA SMP-nya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrus Samsih. Saya dari Mas Darul Ulum 2 Bucur Tengah, Batu Marmar, Pamekasan. Jauh-jauh dari kota Pamekasan ke Surabaya, tentunya tidak lain dan tidak bukan untuk menimba ilmu di sini. Ya, seperti itu. Saya ngajarnya di sana ngajar bahasa Indonesia karena saya lulusannya bahasa lulusan pendidikan yang ngambil jurusan bahasa dan sastra Indonesia, seperti itu. Oke. Nah, itu dia tamu kita hari ini luar biasa ya, jauh-jauh dari Pamekasan. Ternyata kunjungan ke sini untuk menimba ilmu di STKIP Al-Hikmah. Nah, semoga nanti bisa sharing-sharing nggih Ustadz nggih. Dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan terkait peran madrasah terhadap pendidikan gitu. Nggih, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan berbincang-bincang di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ustadz, mungkin Ustadz bisa menjelaskan, ini kan Ustadz adalah pembina OSKA dan MPO nggih. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat pendidikan supaya tahu apa sih OSKA dan MPO itu, dan Ustadz itu tugasnya apa dalam membina OSKA dan MPO. Ya baik, terima kasih. Tentunya singkatan OSKA itu tidak asing. Mungkin karena konteksnya adalah bahasa itu adalah bahasa singkatan. Sebenarnya OSKA di situ adalah organisasi siswa intra madrasah. Kalau diambil dari OSIM-nya. Sedangkan MPK-nya di situ adalah Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi disingkatlah menjadi OSKA. Sebenarnya OSKA di situ ngambil dari singkatan yang dua tadi, gabungan OSIM dan MPK. Kalau di negeri itu kita kenalnya adalah OSIS, seperti itu. Kalau MPO itu adalah Majelis Pengawas OSKA. Jadi yang mengawasi OSIM dan MPK di situ adalah MPO-nya itu, yang sekarang ini sedang melakukan studi banding dengan Al-Hikmah Surabaya. Seperti itu. Dan peran saya di sana ya tentunya membina ya, karena saya juga pembina dari 3 organisasi itu. Tentunya saya membina bagaimana menjadi leadership dan bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, tentunya seperti itu. Baik, luar biasa nggih. Untuk selanjutnya mungkin saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan nggih terkait peran madrasah dalam dunia pendidikan. Yang pertama mungkin pertanyaannya adalah kira-kira apa peran madrasah dalam dunia pendidikan di Indonesia kalau dari pandangan Ustadz Badrus Samsih? Tentunya peran madrasah itu banyak ya. Di antaranya madrasah adalah bagian dari pengembangan intelektual dengan etika yang sedang digaung-gaungkan. Di madrasah itu merupakan basisnya adalah pesantren. Basisnya pesantren yang mana tentunya ilmu-ilmu yang diberikan dan diterapkan tentunya berkaitan dengan ilmu etika. Seperti itu. Dan selain dari itu, peran dari madrasah itu bukan sekedar dari itu saja, tapi banyak kontribusi kepada negeri ini, sehingga negeri ini juga bisa
memberikan suatu madrasah itu memberikan suatu pengetahuan yang berbasisnya agama dan pengetahuan cinta negara. Tentunya Republik Indonesia seperti itu. Oke, wah luar biasa. Nah untuk pertanyaan kedua Ustadz, mungkin Ustadz bisa jelaskan bagaimana madrasah mempersiapkan siswa-siswi ini bisa menghadapi tantangan global saat ini. Terkait dengan OSKA dan MPO tadi. Ya, tentunya kalau di organisasi OSKA dan MPO itu sebenarnya banyak yang kami persiapkan, terutamanya kami di lembaga kami di Mas Darul Ulum 2 itu kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Contohnya kemarin di sana kami beserta pengurus OSKA itu memberikan santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan juga selain itu ketika ada kegiatan di Hari Raya Idul Adha itu mengadakan kurban, terus kurban itu nanti akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Dan selain itu, selain dari kegiatan sosial kepada masyarakat di situ, juga memberikan dampak positif bagi lembaga. Karena kenapa? Lembaga di situ terangkat dari sebuah organisasi. Terangkatnya sebuah lembaga itu karena ada organisasinya yang berkembang. Jadi tentunya di lembaga kami itu bukan hanya sekedar memberikan suatu peran kepada masyarakat, tetapi juga lebih luasnya kepada bangsa dan negara, karena juga ikut serta mendukung program-program pemerintah kan seperti itu. Mungkin hanya itu. Berarti dari aktivitas atau acara-acara yang dilakukan oleh siswa itu ya, bentuknya seperti itu supaya mereka juga bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk masyarakat sekitar dan juga negara begitu. Nah, untuk selanjutnya Ustadz, kira-kira apa sih yang disiapkan oleh madrasah aliyah swasta ini dalam memastikan siswanya itu bisa menerapkan nilai-nilai keagamaan yang didapat di madrasah ketika sekolah dan juga nilai-nilai budaya yang didapatkan di sekolah untuk ini menghadapi tantangan saat ini dalam situasi global seperti ini. Bagaimana caranya untuk memastikan itu? Kami di sana mempunyai beberapa program untuk mempersiapkan itu, karena lembaga kami itu juga memberangkatkan siswa ketika selama 1 tahun itu nantinya disebut dengan guru hikmah. Guru hikmah itu akan ditugaskan ke tempat sekolah-sekolah mengabdi selama 1 tahun. Contohnya ada yang ke Batam. Alhamdulillah ada yang ke Batam paling jauh, dan juga kalau di sekitar Pamekasan itu Sampang, dan banyak tempat-tempat yang kami tugaskan ke lembaga-lembaga. Selain 1 tahun ngabdi itu juga sebelum berangkat itu ada yang namanya PPLT, praktek pengenalan lapangan tugas. Nanti juga siswa itu akan ditugaskan ke lembaga-lembaga untuk membantu lembaga yang sangat membutuhkan atau guru-guru yang memang tidak aktif di lembaga tersebut, maka dikirimilah siswa terutamanya kelas akhir, kelas 12. Kelas 12. Ya. Dan juga ada yang namanya tirakat kemerdekaan. Tirakat kemerdekaan. Tirakat kemerdekaan itu juga mengembangkan sebuah praktek ibadah. Selain dari itu juga memperingati hari kemerdekaan. Namanya tirakat kemerdekaan selama 3 hari 3 malam. Ya, praktek cara mengafani mayit, tahlil, dan juga praktek sholat dan lain-lain. Itu yang diterapkan untuk mempersiapkan itu. Sesuai dengan pertanyaan Mbaknya tadi, itu yang memang kami persiapkan. Dan alhamdulillah para siswa yang di MA Darul Ulum 2 itu mampu dan bisa bermanfaat juga kepada lembaga-lembaga, terutamanya masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Masya Allah, jadi dari kelas 12 itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa nggih Ustadz, agar mereka itu siap
berkontribusi di masyarakat Berkontribusi. meskipun masih lulusan SMA. Bahkan tadi ada yang dikirim ke Batam, Ke ya Batam, Ustadz, ya. untuk Guru semacam guru tugas itu, Oh, tetapi kalau di mengajar. sana GIKA, guru hikmah seperti itu. guru hikmah. Jadi mengajar begitu Mengajar nggih. selama 1 tahun. Selama 1 tahun dan juga ada program Tirakat kemerdekaan. Masya Allah, luar biasa nggih. Jadi meskipun masih kelas 3 SMA tapi sudah dilatih dan dibekali dengan beberapa kompetensi mengajar, kemudian tirakat kemerdekaan, itu sangat luar biasa menurut saya. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz, kira-kira ada tidak ciri khas atau karakteristik dari madrasah alias swasta Darul Ulum 2 ini yang membedakan bahwa ini loh madrasah alias swasta berbeda dengan madrasah yang lain? Ada tidak Ustadz ciri-ciri khusus gitu? Ya tentunya ada, karena kami berangkatnya dari seorang desa yang memang di desa itu dianggapnya nol pengetahuannya, tetapi alhamdulillah kami mempunyai alumni-alumni yang lulusannya sudah terbukti, terutamanya di pemerintahan. Ada yang menjadi wakil bupati, ada yang juga menjadi DPR, itu juga lulusan dari Mas Darul Ulum 2. Jadi kalau pengen tahu sedalam mungkin di Mas Darul Ulum 2, tentunya dipersilahkan kunjungi kami akan siap menerima beberapa lembaga atau sekolah apa yang bisa kami berikan di lembaga itu, karena dari setiap alumninya juga yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang menjadi wakil bupati, tapi beliaunya sudah almarhum, semoga beliau diterima di sisi Allah dan Amin. diberikan tempat surga olehnya, seperti itu. Oh ya, baik. Jadi kalau ingin mengetahui Ya. penciri atau karakteristik dari Mas Darul Ulum 2 itu, bisa berkunjung. Ya. Mungkin bisa tanya-tanya atau melihat bagaimana sih madrasah alias swasta Darul Ulum 2 Pamekasan ini. Baik Ustadz, sepertinya itu saja yang bisa kita bahas karena waktunya juga terbatas. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, di kesempatan yang lebih berbahagia dan lebih semarak lagi. Semoga Ustadz Badrus ini juga bisa mendapatkan sesuatu dari STKIP Al-Hikmah dan bisa bermanfaat ke depannya. Semoga juga madrasah alias swasta Darul Ulum 2 juga semakin sukses ke depannya, mencetak lulusan-lulusan yang terbaik dan bisa berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz Terima kasih Badrus. juga, ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.